saya kasih. Siapa yang bersuka cita hari ini? Oh, berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang dua kisah Natal. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem. Saudara, di dalam setiap hari Natal biasa dibawakan kisah-kisah tentang Natal. Dan hari ini saya akan bawakan dua kisah tentang Natal. Yang pertama, kisah tentang kasih yang tanpa batas. Apa saudara? Kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa batas. Natal bicara tentang kasih. Kasih Tuhan yang tanpa batas. Katakan kasih yang tanpa batas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalimat ini saudara merubah kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Saudara kita yang tadinya hidup tanpa harapan, tanpa tujuan, sekarang kita punya harapan yang jelas, tujuan yang jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, coba kita renungkan betapa besarnya kasih Allah itu. Saudara, siapakah Allah itu? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta kita semua. Saudara dan saya adalah ciptaannya. Tapi Allah yang maha kuasa, dia rela memberikan satu-satunya putra, yaitu Yesus, untuk mati di salib bagi kita, supaya saudara yang saya yang berdosa diselamatkan. Katakan yes. Tapi jujur saja saudara, kita di sini orang-orang tua, yang mungkin mempunyai beberapa orang anak. Apakah saudara rela menyerahkan satu anak saudara? Di sini kan banyak orang tua. Mungkin saudara punya beberapa orang anak. Apakah saudara rela menyerahkan satu anak saudara? Dikorbankan harus mati untuk menggantikan sahabat baik saudara. Rela enggak? Saya kira sebagian besar hampir semua tidak rela. Tapi Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, rela menyerahkan putra yang tunggal untuk mati supaya saudara dan saya yang berdosa diselamatkan. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Dan ini terjadi saudara ketika kita masih jauh dari Tuhan. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih memusuhi Tuhan. Tuhan sudah memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi kita. Di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22 dituliskan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhi dia. Yang apa saudara? Memusuhi dia. Dalam hati dan pikiranmu. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematian Kristus. Untuk menempatkan kita menjadi kudus. Tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi saudara, Allah Bapa rela menganugerahkan anak yang tunggal Yesus. Bukan ketika kita sudah bertobat, kita orang suci, kita takut akan Tuhan, bukan. Ketika kita masih jauh dari Dia, ketika kita masih memberontak kepada Dia, masih berbuat sekehendak hati kita, masih memusuhi Tuhan, Bapa sudah memberikan putranya yang tunggal, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau tanya saudara. Tahukah saudara apa tujuan hidup kita lahir di atas muka bumi ini? Saya ulangi. Apakah saudara tahu apa tujuan saudara lahir di atas muka bumi ini?
Ada banyak sekali orang, manusia, yang tidak tahu mengapa mereka lahir di atas muka bumi ini. Dan kemana mereka akan pergi. Apa tujuan hidup ini. Mereka hanya lahir, menjadi besar, bersekolah, menikah, punya anak, dan seterusnya. Tua, dan akhirnya mati. Tanpa pernah memikirkan atau tahu kenapa mereka ada di dunia ini. Apa tujuan hidup mereka ada di dunia ini. Saudara, tapi dengar baik-baik. Melalui kelahiran dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka saudara dan saya hidup tanpa tujuan dan tanpa harapan. Sekarang mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang pasti. Apa itu? Surga yang kekal mulia selama-lamanya. Itulah tujuan hidup kita. Saudara, di bumi ini kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan sesudah hidup ini kita akan masuk ke dalam surga. Berbahagia selama-lamanya dan menikmati surga yang kekal mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, ketika memperingati Natal tahun ini, biarlah kita mengenang betapa besarnya kasih Allah yang tanpa batas, yang melampaui segala akal. Dan biarlah timbul kerinduan yang besar di hati kita. Tuhan, selama aku hidup di bumi ini, aku rindu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan hebat bagi dia, haleluya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kisah Natal kedua pada pagi hari ini adalah kisah tentang bintang di timur. Saudara, bintang yang terbit di timur ini menuntun orang-orang Majus sampai ke kota Yerusalem, bahkan kemudian sampai ke kota Bethlehem. Matius 2 ayat 1 dan 2 menuliskan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang-orang Majus ini adalah kelompok ahli-ahli ilmu pengetahuan, kelompok ahli-ahli perbintangan, kelompok ahli-ahli ilmu kedokteran. Ini orang-orang pintar, saudara. Kalau sekarang sarjana-sarjana.
Dan mereka berasal dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai Iran di Timur Tengah. Karena mereka ahli perbintangan. Suatu ketika mereka melihat di sebelah timur muncul bintang yang besar, yang berkilo-kiloan. Dan mereka tahu bahwa seorang raja besar sudah dilahirkan di atas muka bumi. Raja orang Yahudi. Karena itu kemudian mereka mengadakan persiapan-persiapan. Mereka menyediakan perbekalan-perbekalan. Mereka menyediakan onta-onta. Mereka menyiapkan pengawal-pengawal dan seterusnya. Dan kemudian mereka memulai perjalanan yang sulit pada masa itu. Dari Iran menuju ke tanah Palestina. Perjalanan ini juga memakan waktu berbulan-bulan. Karena waktu itu tidak ada jalan yang lurus, saudara. Jalannya mengerikan. Dan ada banyak penyamun yang bisa menyamun mereka. Tapi dengan tekad yang kuat, mereka mengikuti petunjuk bintang itu untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan akhirnya mereka tiba di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kota Yerusalem menjadi gempar. Dan kedengaran oleh Raja Herodes kedatangan orang Majus ini. Jadi dia mengundang orang Majus ke istananya. Dan menanyakan tentang bintang timur itu. Dan Herodes menanyakan kapan mereka melihat. Ya karena persiapan dan perjalanan mereka lama. Mereka mengatakan bahwa itu sekitar 2 tahun sebelumnya. Mereka melihat bintang itu. Saudara yang kekasih, kemudian Herodes memanggil ahli-ahli Taurat. Dan menanyakan di manakah Mesias, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ahli Taurat jago. Perjanjian lama. Mereka langsung membuka kitab Mika. Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Herodes memberitahukan kepada orang-orang Majus dan berkata, kalian pergi dahulu untuk menyembah dia. Lalu kalian kembali kemari. Beritahu engkau di mana raja itu. Aku akan juga datang menyembah dia. Padahal maksud Herodes bukan menyembah dia. Tapi ingin membunuh bayi Yesus yang baru lahir. Supaya tidak ada saingan menjadi raja di Israel. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian dikatakan di dalam Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, dulu saya berpikir bintang Bethlehem ini itu bintang yang sangat besar, sangat terang, cemerlang, tapi letaknya jauh di atas, saudara, di langit. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya ngerti itu bukan di langit, saudara, bukan jauh tinggi di langit, tapi dekat dengan bumi. Karena tidak mungkin bintang yang jauh tinggi di langit itu bisa berhenti di atas sebuah tempat. Ya kalau bintang itu berhenti misalkan di atas gereja kita, pasti tidak jauh dari gereja ini, sehingga menunjukkan ini gereja ini loh. Ya. Dan juga perhatikan, berhenti di tempat di mana anak itu berada. Coba next. Ya. Perhatikan bintang itu berhenti di atas tempat. Ya. Itu menunjukkan tidak jauh sekali, saudara. Tidak mungkin bintang yang jauh tinggi. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak. Ya enggak bisa lagi. SD-nya kurang mantap dulu. Enggak lulus SD, Pak. Ya itu pasti dekat letaknya, saudara. Dan dikatakan di mana anak itu berada. Anak atau bayi, saudara? Anak. Waktu itu Yesus bukan lagi bayi. Ya, jadi banyak gambar-gambar itu salah semua, saudara. Bayi Yesus. Next. Orang Majus masuk dan melihat Yesus. Matius 2 ayat 11 menuliskan. Maka masuklah mereka ke dalam, apa saudara? Rumah itu bukan kandang itu. Halo? Ya banyak orang Kristen keliru.
Gambar-gambar yang ada itu keliru semua, saudara. Yesus tidak lagi di dalam kandang. Jelas Alkitab berkata di dalam rumah. Karena usia Yesus sudah cukup sekitar 2 tahunan, saudara. Ya, Yusuf sudah menyewa rumah di Bethlehem untuk dia dan keluarganya tinggal. Juga untuk dia bekerja sebagai tukang kayu. Ya, jadi itu rumah, saudara, bukan lagi kandang. Kalau gembala-gembala memang datang pada Tuhan Yesus di kandang binatang. Tapi kalau orang-orang Majus datang di rumah di mana anak itu kembali anak bukan bayi berada. Lalu mereka memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur. Orang Majusnya ada berapa? Dikatakan 3, ini persembahannya yang 3 macam. Orang Majusnya tidak dikatakan berapa, saya kira banyak, saudara. Itu perjalanan jauh, nggak mungkin cuma 3 orang, saudara ya. Itu banyak penyamun, macam-macam, mereka harus banyak-banyak ya. Supaya tidak mudah dirampok dan sebagainya. Ya. Saudara, jadi kita lihat orang Majus datang menyembah bayi Yesus di rumah di mana Yesus berada. Nah, di sini perhatikan, saudara. Para gembala, orang sederhana, orang yang tidak terpelajar, orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus lahir, mereka datang menyembah Yesus. Tapi juga orang Majus, para sarjana, ahli-ahli teologi, ahli-ahli ilmu pengetahuan, orang-orang pintar. Mereka datang dari jauh. Orang kaya, mereka datang untuk menyembah Yesus. Yesus datang supaya saudara semua, yang miskin, maaf yang bodoh, yang pinter, yang kaya, semuanya diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, bintang Bethlehem itu sebagai tanda dan guna menunjukkan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya 2000 tahun yang lalu. Tetapi, saudara, tetapi 12 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 dan 15 Februari tahun 2012, tim dari GBI Rayon 9 kita bekerja sama dengan gereja-gereja lokal di kota Sentani, Papua, mengadakan KKR Kesembuhan Ilahi di lapangan yang namanya Tes Eluai. Kota Sentani itu jaraknya hanya beberapa kilometer dari kota Jayapura. Kota Jayapura itu ujung timurnya Indonesia. Saudara, seperti kisah Natal. Waktu itu hari pertama KKR, selesai KKR hari pertama, WL Papua dan WL kita, Pak Martin Sihaan, itu bersaksi bahwa tadi waktu pujian penyembahan dinaikkan, tiba-tiba di atas tanah lapang muncul 2 buah bintang. Satu besar, satu kecil. Dan sementara pujian penyembahan dinaikkan, lama-lama kedua bintang itu hilang. Karena mendengar kesaksian mereka, saudara, pada hari kedua, saya sengaja melihat ke atas. Ketika saya belum naik untuk berkhotbah, saya lihat ke atas. Saya hampir-hampir tidak percaya dengan mata saya, saudara. Saya lihat benar-benar ada 2 bintang di atas tanah lapang. Dan bintang itu tidak tinggi di langit, tapi dekat, saudara. Satu besar, satu kecil. Saya sampai nggak bisa, kalau orang Perancis bilang orang mudeng, Pak. Nggak bisa ngerti, Pak. Saya benar-benar lihat ini nggak masuk akal saya, saudara. Kok bisa seperti ini? Dan kemudian sementara pujian penyembahan dinaikkan, bintang yang kecil hilang. Lalu yang besar mulai bergerak ke arah barat. Menuju ke Pulau Jawa, arah Pulau Jawa, saudara. Dan kemudian lenyap. Saudara, banyak yang menyaksikan bintang ini. Dan yang lebih ajaib lagi, beberapa bulan kemudian bintang itu muncul di kota Depok. Di mana, saudara? Di Depok. Saudara, banyak yang melihat. Ya, ada Pak Billy, ada Pak Hendra Panalu, Gembala Roti Hidup, macam-macam. Ada banyak Pak Hengki dan macam-macam. Kemudian juga ada yang lihat bintang itu turun di atas gereja kita.
Ini orangnya ada di sini ya. Itu Pak Yudi. Ya rumahnya di Villanovo. Malam-malam dia lihat ke sini, di atas gedung ini ada bintang terang di atas gedung ini. Kemudian ada ibunya dari Pak Denny Sutanto, ya, koordinator ibadah 7. Rumahnya dekat TDRP, saudara. Waktu itu TDRP belum ada, masih hutan bambu. Ibunya melihat ada sinar terang benderang di tengah hutan bambu. Saudara, dia kira itu lampu sorot, padahal itu adalah bintang. Dan yang paling spektakuler, ada 6 orang anggota tim misi kita. Pada waktu malam tutup tahun tanggal 31 Desember 2012. Selesai tutup tahun di sini. Mereka pergi melanjutkan acara. Jam 2, jam 3 pagi mereka mau pulang ke rumahnya, saudara. Lewat jembatan baru di samping jembatan Manus. Dan mereka lihat di belakang jembatan Manus. Ada sinar naik ke atas. Pertama mereka kira itu mercon, saudara. Tapi ketika dia mati, itu adalah bintang. Naik menuju ke jurusan Pasar Segar, lalu naik ke atas. Salah satunya itu Pak Yadi. Ya tadi rombongan dari Ibu Elizabeth, kenal betul dengan Pak Yadi, saudara. Sama istrinya, nanti tanya aja sama Pak Yadi, saudara. Saudara, ini cerita bintang ini yang lihat banyak. Jadi kalau saya mau mendongeng, saya mesti ngajarin semua, Pak bohong-bohong ya, nanti bohong semua ya. Kalau ditanya orang. Tapi sungguh saudara, saya tidak bisa mengerti. Tapi yang saya mengerti, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, setelah TDRP jadi, ada begitu banyak, ada banyak orang yang melihat bintang. Tapi di TDRP, saudara. Dan lebih spektakuler melihat malaikat. Ya itu ada Bait Salomo. Ada yang melihat malaikat di dalam Bait Salomo. Ada yang melihat malaikat berterbangan di atas Bait Salomo. Saudara, kalau saya ngomong gini, itu saya tuh sebenarnya saya ini orang yang biasa pakai rasio, saudara. Ya rasanya sungkan saya ngomong, saudara. Soalnya ceritanya kayak dongeng. Ya kayak mendongeng sama anak kecil. Tapi itu nyata. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Haleluya. Next. Setiap bulannya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang mengunjungi Taman Doa Rumah Pengorbanan, TDRP, saudara. Dan itu dari ratusan denominasi, dari ratusan gereja, dari berbagai denominasi, HKBP, GPIB, Bala Keselamatan, Baptis, GBI, ya Abalaf, macam-macam, saudara. Ini kita punya daftar, jadi kita ngomong ini bukan hanya ngomong, ada daftarnya, saudara. Ya. Kemudian juga ada 233 yayasan, persekutuan doa, dan lain-lain, saudara, yang juga pergi ke TDRP. Saya percaya bahwa secara tidak langsung Tuhan membuat TDRP sebagai alat untuk menyatukan tubuh Kristus di dalam doa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saya percaya, saudara, kalau bintang Bethlehem itu menjadi tanda kedatangan Yesus yang pertama kalinya, maka bintang Papua, saya percaya menjadi tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebentar lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.